Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyesal saat sakaratul maut. Sahabat ini namanya adalah Sauban. Sahabat Sauban memiliki kebiasaan yang unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaan daripada sahabat Sauban ini yaitu datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan dan selalu beriktikaf menunggu daripada sholat berjamaah. Dan sahabat ini mempunyai tempat khusus ketika sholat berjamaah, yaitu selalu saja dia ini melaksanakan sholat di shaf yang terdepan, dan tempatnya ini selalu di pojok kanan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memulai daripada sholat subuh berjamaah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat daripada jamaah, yaitu sahabat-sahabatnya di belakang. Ketika itu Rasulullah tidak melihat daripada sahabat Sauban. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian di mana Sauban? Kau belum hadir hari ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah." Maka sahabat mengatakan, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat daripada sosok Sauban ini yang selalu istiqomah melaksanakan sholat berjamaah, karena nggak mau sahabat ini ketinggalan sholat berjamaah, maka diputuskan untuk menunggu daripada sahabat yang belum hadir ini. Setelah beberapa waktu tidak ada tanda-tanda kehadiran daripada sahabat Sauban ini, karena sholat subuh sudah mulai habis waktunya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah Rasulullah selesai memimpin daripada sholat subuh secara berjamaah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian di mana rumah Sauban?" Maka salah satu dari seorang sahabat ini mengacungkan tangannya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tahu rumah daripada sahabat Sauban." Karena khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabat Sauban ini, maka Rasulullah meminta kepada sahabatnya agar diantarkan ke tempat kediaman daripada sahabat Sauban. Dengan segera rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya pergi untuk datang ke rumah daripada rumah sahabat Sauban. Dalam perjalanan ditempuh amatlah panjang, hingga jarak antara masjid menuju daripada rumah sahabat Sauban ini kira-kira selama 3 jam. Sesampainya di depan rumah daripada sahabat Sauban ini, Rasulullah pun mengucapkan salam sambil mengetuk daripada pintu rumah sahabat ini. Kemudian keluarlah seorang wanita sambil membalas salam serta membukakan pintu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bertanya, "Benarkah ini rumah Sauban?"
Wanita itu menjawab, "Ya, saya adalah istrinya." Rasulullah kembali bertanya, "Wahai istri Sauban, di manakah suami kamu? Kenapa tidak hadir menyertai sholat subuh berjamaah?" Istri daripada sahabat Sauban pun mengatakan sambil meneteskan air matanya, "Mohon maaf ya Rasulullah, suami saya sebelum azan daripada sholat subuh telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Beberapa saat kemudian wanita itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada hal aneh ketika suamiku menjelang meninggal dunia." Maka Rasulullah pun menjawab, "Hal anehkah apa yang terjadi kepada suamimu sebelum ia meninggal?" Istri daripada Sauban ini mengatakan, "Ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal ini selalu mengucapkan tentang 3 kalimat yang aku tidak tahu apa itu maksudnya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan, "Wahai sahabatku, tahu kenapa sahabat Sauban ini meninggal? Selalu mengucapkan kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak lebih jauh? Karena waktu itu Allah tampakkan daripada pahala sholat berjamaah, yaitu bagaimana perjalanan dari rumah ke menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, Allah tampakkan daripada pahalanya. Maka sahabat ini menyesal, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak lebih jauh? Karena semakin jauh manusia ini melangkah untuk melaksanakan sholat berjamaah dari rumah ke masjid, Allah akan berikan pahala yang begitu besar." Nabi sampaikan, barang siapa yang berwudu dengan sempurna lalu melangkahkan kakinya menuju masjid, maka langkah yang pertama Allah akan angkat derajatnya, langkah yang kedua Allah akan hapuskan daripada dosa-dosanya. Subhanallah, hidayah. Kenapa tidak yang baru? Karena dahulu sahabat ini ketika pergi ke masjid melihat ada seorang yang kedinginan, maka sahabat Sauban ini memberikan bajunya, tetapi baju yang diberikan ini adalah baju yang lama. Maka Allah tampakkan daripada pahala memberi baju yang lama. Baju yang lama saja begitu pahalanya besar, apalagi kalau baju yang dikasih ini adalah baju yang baru. Maka sahabat ini menyesal, kenapa tidak yang baru ya Allah, kenapa tidak yang baru? Subhanallah. Terus yang ketiga, sahabat ini mengatakan, "Aduh, mengapa tidak semua? Aduh, mengapa tidak semua?" Karena ketika masih hidup sahabat Sauban ini suatu pagi sedang makan sarapan. Ketika itu ada seorang pengemis mengetuk daripada rumah Sauban meminta-minta. Karena mengaku sudah 3 hari tidak makan, maka sahabat Sauban ini pun merasa iba. Kemudian sahabat Sauban ini membagi daripada rotinya menjadi 2 bagian, lalu dikasihkan ke pengemis tadi dimakan bersama-sama. Daripada asbab sahabat Sauban ini bersedekah sepotong roti, maka Allah tampakkan pahala, Allah perlihatkan daripada pahalanya. Maka sahabat Sauban ini menyesal, kalau tahu pahalanya begitu besar ya Allah, kenapa tidak semua saya kasihkan? Hidayah.
Inilah kisah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika meninggal merasakan penyesalan yang begitu luar biasa. Padahal sahabat Nabi ini sudah dijamin oleh Allah dengan jaminan surga, yaitu radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, manusia mati dengan kebiasaannya. Juga Nabi sampaikan manusia mati ini akan diperlihatkan bagaimana amal-amalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita ini dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semua siap bersedia, insyaallah.